tepuk semangat. Sudah bisa kan? Tepuk semangat seperti biasa. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih kepada kalian semua. Oke, supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan kita, maka sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengadakan doa bersama. Bapak minta untuk Rifki Alwi memimpin doa. Ya, Bapak persilakan. Untuk mulai aktivitas kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Rabbi jibni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang luas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, Bapak pengen tahu hari ini siapa yang nggak masuk? Bapak hitung ya. Di sini baru semuanya murid di kelas 4 ada 13 orang. Coba kalian hitung. Berarti ada kekurangan 1 orang. Siapa yang nggak masuk hari ini? Baik. Apa alasannya, ada yang tahu? Oh, baik. Nah, berhubung karena Pak Ai Husni Harun sedang sakit, maka kita doakan supaya Pak Ai segera cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Untuk menemukan jiwa nasional agar kita lebih cinta kepada negara kita, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, Bapak minta kepada kalian semua untuk menyanyikan lagu, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih kepada kalian semua sudah menyanyikan lagu nasional, yaitu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan. Nah, melalui penjelasan Bapak nanti diharapkan kalian bisa memahami bagaimana mengurutkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Dan kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian mampu membandingkan dua bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, Bapak mau tanya kepada kalian di sini, siapa yang tadi sarapannya dengan telur? Siapa? Oh, Ali. Ya, tadi kamu sarapan dengan telurnya dimakannya 1 bulat apa dibagi 2? Ya, dibagi 2. Nah, Bapak tanya, kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Ya, pecahan yang di atas apa disebut apa? Ya, betul, pembilang. Yang di bawah penyebut. Ya, itu nanti kita akan mempelajari bagaimana cara mengurutkan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terbesar sampai yang terkecil, dan membandingkan mana pecahan yang paling besar dan mana pecahan yang paling
kecil. Oke, nah untuk supaya kalian lebih memahami apa itu mengurutkan pecahan dan membandingkan pecahan, di sini Bapak ada video pembelajaran agar pembelajaran ini lebih menarik. Nah, Bapak di sini akan menampilkan video mengenai mengurutkan dan membandingkan bilangan pecahan. Nah, kalian bisa saksikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama adalah membandingkan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan dua kotak yang terdapat arsiran warna hijau. Di sini ada kotak dengan nilai pecahan 4/9. Ada 4 bagian yang diarsir dari keseluruhan 9 bagian. Selanjutnya ada pecahan dengan nilai 2/9, yaitu 2 bagian yang diarsir dari keseluruh 9 bagian. Berdasarkan gambar di samping, bagian yang diarsir pada pecahan 4/9 ini lebih besar daripada bagian yang diarsir pada pecahan 2/9. Ini 2/9. Jadi 4/9 itu lebih besar daripada 2/9. Maka dapat dinyatakan pecahan 4/9 lebih besar dari 2/9. Atau jika dibalik, 2/9 kurang dari 4/9. Kemudian untuk contoh yang kedua, sini ada 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama yang diarsir itu hanya 1 bagian dari 4. Jadi nilai pecahannya adalah 1/4. Lalu untuk lingkaran yang kedua ada 3 bagian yang diarsir. Jadi nilai pecahannya adalah 3/4. Berdasarkan gambar ini, bagian yang diarsir pada pecahan 1/4 lebih kecil daripada bagian yang diarsir pada pecahan 3/4. Maka dapat dinyatakan pecahan 1/4 kurang dari 3/4. Atau jika dibalik, 3/4 lebih dari 1/4. Jika pecahan itu memiliki penyebut yang sama, maka kita cukup memperhatikan nilai dari pembilang kedua pecahan tersebut. Contohnya di sini nomor 1, 4/5 dengan 3/5. Perhatikan pembilangnya atau yang bagian atas. 4 dengan 3 lebih besar mana? Lebih besar 4. Maka pakai tanda lebih dari. 4/5 lebih besar dari 3/5. Contoh yang kedua, 3/7 dengan 6/7. Pembilangnya 3 dibandingkan dengan 6. 3 lebih kecil daripada 6. Maka gunakan tanda kurang dari. 3/7 kurang dari 6/7. Contoh yang ketiga, 8/9 dengan 7/9. 8 lebih besar daripada 7, maka yang digunakan adalah tanda lebih dari. 8/9 lebih dari 7/9. Selanjutnya, mengurutkan pecahan. Nah, tadi kan kita sudah membandingkan. Sekarang, jika ada beberapa pecahan dan diminta untuk mengurutkan, caranya bagaimana? Nah, untuk pecahan yang penyebutnya sama, cukup memperhatikan pembilangnya. Nah, contohnya di sini, urutkan pecahan 3/15, 8/15, 5/15, 14/15,
dan 10 per 15 dari yang terkecil. Maka kita lihat pembilangnya di sini ada 3, 8, 5, 14, dan 10. Urutkan dari yang paling kecil. Jadi urutannya adalah 3 per 15, 5 per 15, 8 per 15, 10 per 15, dan 14 per 15. Misalkan kalian diminta untuk dari yang terbesar bagaimana? Berarti yang terbesar dulu yang ditulis. Kalau dari contoh ini, yang ditulis dulu adalah 14 per 15, lalu 10 per 15, 8 per 15, 5 per 15, dan 3 per 15. Itu kalau diminta dari yang terbesar. Demikian materi pada kali ini, semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video yang kita tampilkan adalah menjelaskan mengenai cara membandingkan pecahan dan mengurutkan bilangan pecahan. Tadi kalian lihat ada angka pecahan apa saja. Ya betul, ada yang pertama adalah ada 4 per 9, betul ya, ada 4 per 9 ya. Terus ada angka pecahan apa lagi? Ya betul, 2 per 9 ya. Tadi di video tadi begini ya bentuk soalnya, ada 4 per 9 dan 2 per 9. Kalian ingat enggak bentuk membandingkan? Ya, ayo, waktu kalian belajar kelas 3 kita sebelum belajar tentang perbandingan. Kalau yang di kanan berarti lebih besar. Kalau yang di kiri berarti lebih kecil. Kalau panahnya ke kanan dia lebih besar, ke kiri lebih kecil. Nah tadi Bapak lihat di video tersebut melihat simbolnya ke kanan, berarti seperti ini kan ya. Dibacanya 4 per 9 lebih besar dari 2 per 9. Nah Bapak tanya nih. Nah dari bilangan pecahan ini ya penyebutnya sama enggak? Penyebutnya sama enggak? Coba Ali, mana penyebut? Yang ya, bawah. 9 yang di bawah itu penyebut, yang di atas adalah pembilang. Nah di pecahan ini 4 ini namanya pembilang, yang di bawah ada 9 adalah penyebut. Di sini lihat, yang di bawahnya lihat, penyebutnya sama. Nah Bapak tanya nih, ada angka 4 sama 2, lebih besar mana? Ya lebih besar 4. Jadi kalau misalkan penyebutnya sama, kita perhatikan pembilangnya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jika pembilangnya angkanya lebih besar, maka dia menjadikan lebih besar. Kalau pembilangnya lebih kecil, maka disebut lebih kecil. Ya, jadi pakai simbolnya 4 per 9 lebih besar dari 2 per 9. Ya, kita buktikan dengan kotak tadi. Tadi ada yang mencontohkan bentuk kotaknya ya. Ya, kotaknya ya. Tadi ada berapa? Ada 9 kotaknya. Ada 9, maka kita buatkan kotaknya menjadi 9. 1, 2. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini dikatakan penyebutnya menjadi 4 per 9. Maka yang di atasnya harus ada 4 kan? Nah, kita buat hasil ya. Oke, sekarang yang kotaknya adalah kita buat juga bilangan menjadi 9. 1, 2, 3, 1, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada 9. Maka kita buatkan yang di atasnya menjadi 2. Ya, kita perhatikan yang di arsir. Lebih besar mana? Arsir lagi. Lebih besar 4 yang di arsir apa yang 2 yang di arsir? 4 kan yang lebih besar, menjadi 4 per 9 menjadikan lebih besar dari 2 per 9. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai pecahan yang paling besar adalah bila mana pembilangnya lebih besar, maka pecahannya bernilai besar.
Jika pecahan pembilangnya di pecahan itu lebih kecil, maka dikatakan nilai pecahannya kecil. Ya, contoh Bapak kasih contoh nih. Ada soal misalkan ada nih 3/4 di 3/4 sama 1/4. Ya, penyebutnya sama enggak? Sama, angka. Di sini ada angka 3. Lihat pembilangnya. Lebih 3/4 lebih kecil apa lebih besar dari 1/4? Kenapa lebih besar? Tuh, karena angka pembilangnya lebih besar Pak dari angka pembilangnya angka 1. Betul. Ya, tepuk tangan buat Ali. Ya, itu adalah konsepnya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa jika penyebut sama maka jika penyebut ini berlaku untuk penyebut sama ya, maka nilai pembilang besar, maka nilai pecahan besar. Ingat ya, gampang nggak? Gampang dong. Seperti kita buat aja, kita fokusnya intinya lihat pembilangnya. Jika penyebutnya sama, kita fokus pembilangnya itu. Ya, bisa dipahami? Oke? Ya. Untuk supaya lebih kena dari pelajaran, Bapak ada lagu buat kalian mengenai pembilang dan mengurutkan pecahan. Yuk kita akan melakukan lagu yang lebih menyenangkan mengenai lagu pembilang, melalui lagu mengurutkan dan membandingkan pecahan. Agar kalian lebih memahami mengenai perbandingan pecahan, maka Bapak akan kita menyanyikan lagu bersama-sama ya mengenai perbandingan bilangan pecahan dengan nada becak. Oke, mari kita belajarkan. Perhatikan Bapak nyanyi dulu ya. Mari kita belajar membandingkan pecahan dengan penyebut sama dan pembilang berbeda. Makin besar pembilang, makin besar nilainya. Ayo belajar membandingkan. Jika panah ke kanan disebut lebih besar, jika panah ke kiri disebut lebih kecil. Makin kecil pembilang, makin kecil nilainya. Awas, awas jangan sampai salah. Awas jangan sampai salah. Bisa nyanyinya? Yuk, oke kita bareng-bareng ya nyanyi ya. Yuk, 1, 2, 3. Mari kita belajar membandingkan pecahan dengan penyebut sama dan pembilang berbeda. Makin besar pembilang, makin besar nilainya. Ayo belajar membandingkan. Jika panah ke kanan disebut lebih besar, jika panah ke kiri disebut lebih kecil. Makin kecil pembilang, makin kecil nilainya. Awas jangan sampai salah. Awas jangan sampai salah. Oke, bisa? Ya, kalian hafalkan, boleh nanti setelah pulang sekolah kalian hafalkan supaya lebih memahami mengenai perbandingan bilangan pecahan. Di sini ya ada nih penyebut sama. Ya, makin besar pembilang, makin besar nilainya. Makin kecil pembilang, makin kecil nilainya. Jika panah ke kanan disebut lebih besar, jika panah ke kiri disebut lebih kecil. Ingat ya, dari ini ya kita ingat, makin besar pembilang, makin besar nih nilainya. Makin kecil pembilang, makin kecil nih nilainya. Oke, Bapak ingin mengetahui bagaimana pemahaman kalian mengenai perbandingan bilangan pecahan dengan penyebut
yang sama, maka di sini Bapak akan membagikan lembar kerja agar kalian berlatih. Oke, ya kita bagikan. Nah, mau belajar individu apa kelompok? Oke, biar agar lebih menyenangkan dan bisa saling dapat bekerja sama, maka Bapak akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Oke, ketua kelompoknya Bapak yang pilih ya. Yang pertama adalah kelompok 1 yang dipimpin oleh Rifki Alwi. Yang kedua, kelompok dipimpin oleh Ima. Yang ketiga, ketua kelompoknya Pak Ai. Yang keempat, kelompoknya siapa ya? Siapa ya? Ferrari. Oke, itu ya kata kelompoknya. Kelompok 1 dipimpin oleh Rifki Alwi, kelompok 2 dipimpin oleh Ima, kelompok 3 dipimpin oleh Bapak Ai, yang kelompok 4 dipimpin oleh Ferrari. Baik, ya, ingat ya, bekerja samanya harus adil ya. Ada yang mengerjakan, jika tidak paham kita boleh berdiskusi dengan teman-temannya. Baik, Bapak bagikan ya lembar kerja selanjutnya. Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, tepuk tangan buat Rifki Alwi yang sudah selesai kelompoknya. Bapak minta kepada Rifki Alwi untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya mengenai perbandingan bilangan pecahan. Oke, silakan maju. Siapa yang mau memimpin presentasinya? Oh, ternyata oleh Rifki Alwi sendiri. Baik, silakan maju. Dan tepuk tangan untuk kelompok Rifki Alwi ya, sangat bagus ya. Dia sudah memahami kelompoknya. Dari bilangan pecahan nanti Bapak ingin tahu penugasan secara individu. Jadi kan secara kelompok. Nah, oke. Siapa lagi yang mau maju? Oke, kelompoknya Pak Ai, silakan maju. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok Pak Ai. Pak Ai juga tidak mau kalah oleh kelompoknya Rifki Alwi dengan menghasilkan presentasi yang lebih baik. Supaya mengenal matematika itu sebenarnya bagi yang sudah tahu itu sangat mudah. Di sini Bapak ingin memberikan tepuk matematika supaya kalian itu merasa matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke ya, tepuk matematika. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian mudah menyenangkan. Ya, itu ya, pecahan itu cuma ada matematika cuma ada 4. Ya, mau itu pecahan, mau itu apa cuma ada 4. Yang pertama adalah penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Itu doang untuk mempelajari matematika mudah dan menyenangkan. Baik, dari hasil presentasi tadi ya, tadi melihat hasil presentasi sangat bagus dan Bapak ada yang sudah sangat memahami dan juga ada yang masih kurang memahami. Agar lebih memantapkan lagi, menguatkan lagi pemahaman dari kalian, Bapak ingin bertanya. Boleh nggak bertanya nih Bapak nih? Oke, coba Rino, Bapak minta kalau di pecahan itu penyebut ada di mana? Di bawah apa di atas? Ayo, di bawah apa di atas? Riki, bagaimana Riki? Betul. Penyebut itu ada di bawah. Penyebut ada di bawah. Baik. Kalau pembilang berarti ada di atas ya. Ingat ya, harus diingat nih. Penyebut itu ada di bawah, pembilang ada di atas. Nih contohnya nih, 2/9. 2-nya pembilang karena di atas, 9-nya penyebut. Oke, kalau misalkan nilainya nilainya lebih besar, maka nilai pecahannya lebih besar apa lebih kecil?
Ya, betul. Lebih besar. Kita ingat lagi lagunya ya. Di sini makin besar pembilang, makin besar nilainya. Oke? Kalau nih, makin kecil nilainya, makin kecil pembilang, makin kecil nih nilai. Ya, itu ya, ingat ya. Mengurutkan juga sama. Ya. Kita urutkan dari, misalkan urutkan pecahan dari yang terkecil sampai terbesar. Jika penyebutnya sama, maka kita urutkan dari yang nilai yang pembilangnya paling kecil menuju ke pembilangan yang lebih besar. Ya, kalau mengurutkan dari bilangan lebih besar ke lebih kecil, jika penyebutnya sama, kita urutkan dari yang besar ke yang kecil. Ingat ya, kalau penyebutnya sama, kita hanya memperhatikan di pembilangnya saja, dari pembilangnya saja. Nih Bapak kasih soal lagi ya, satu aja, satu ya. 7/5 dengan 6/5, mana yang lebih besar apa lebih kecil? 7/5 lebih besar apa lebih kecil dari 6/5? Coba Astrid, Bapak minta masuk, kasihkan simbolnya. Ya betul, tepuk tangan buat Astrid. Tadi kan soalnya secara berkelompok. Sekarang Bapak ingin tahu evaluasinya secara individu. Ingat, mencontek itu sama dengan mencuri. Lebih baik bertanya daripada menyontek. Ya, Bapak minta kumpulkan ke depan, ke meja Bapak. Ya. Bapak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 4 setengah, 5. Oke. Terima kasih. Nanti untuk hasil nilainya Bapak umumkan di pembelajaran matematika nanti di hari Rabu besok. Oke. Nah, berhubung waktunya juga sudah habis, maka kita akan berganti pelajaran. Agar pembelajaran ini lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat diterima oleh kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita, maka kita tutup pelajarannya hari ini dengan membaca berdoa bersama dengan membaca surat Al-Kahfi. Oke, Bapak minta Alif pimpin penutup doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallah